Halo Sobat Mancing Mania dimanapun Anda berada saat ini. Saya berharap Anda sehat-sehat saja, murah rezeki dan selalu dalam kondisi baik. Saya Denny Nakdalung, saya sempatkan lagi waktu untuk bikin video service maintenance dan tentunya sedikit review untuk reel GTEC Nisela Power SW. Oke, jadi ini adalah GTEC yang terbaru setelah keluaran Dual Power, kemudian Salty Power dan Extreme Power beserta GTEC yang lainnya. Kali ini GTEC Nisela memiliki tampilan yang sedikit berbeda. Jika saya amati, ini tampilannya sama seperti Twin Power yang terbaru yang tahun 2020. Oke, bagaimana kondisi yang ada di dalamnya serta nanti teknologi-teknologi yang terdapat pada reel ini, mari kita akan bongkar bersama. Tapi hari ini saya akan mencoba sesuatu yang baru. Oke, mari kita saksikan. Baik Sobat Mancing Mania, jadi per hari ini saya akan menggunakan background berwarna biru. Mungkin teman-teman yang menyadari di 200 video saya menggunakan alas X banner ataupun yang biasa dipakai di printing sablon. Tapi atas anjuran dari beberapa saran dan masukan dari teman saya bahwa menggunakan background biru biasanya lebih fokus. Maka dari itu per hari ini saya akan menggunakan background biru dalam setiap review dan service reel saya. Kemudian saya juga ada tambahan tentunya. Dan tara, oke, per hari ini atas saran dari teman saya juga menyarankan saya untuk menggunakan hand glove untuk tentunya melindungi jari-jari saya dari grease, kemudian dari oli dan lain sebagainya. Di samping itu atas saran teman saya juga katanya kalau menggunakan hand glove ini video saya akan terlihat lebih bagus dan lebih profesional. Oke, saya ucapkan terima kasih atas semua masukannya. Jadi apabila saran tersebut baik dan berguna untuk saya, tentunya akan saya ikuti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas saran dan masukannya. Pertama saya akan coba timbang dulu. Wah, mati nih. Oke lah, nggak usah saya timbang. Langsung saja saya bongkar. Mungkin itu baterainya sudah habis. Untuk tampilan daripada GTEC Nisela seperti ini. Oke, jadi dia sudah power handle. Kemudian saya buka spoolnya dulu. Oke, saya akan cek dulu handle-nya. Oke, bisa dibuka seperti ini ternyata. Oke, untuk bagian handle GTEC Nisela ini dia menggunakan satu bushing dan satu bearing. Oke, pada bagian handle. Kemudian untuk bahan dari handle ini adalah campuran dari maksud saya dua jenis, yaitu karbon dan aluminium seperti ini. Sehingga apabila dua jenis seperti ini, dia tentunya akan mengurangi berat daripada handle tersebut. Karena kalau dia full aluminium seperti ini, biasanya dia akan lebih berat, sedangkan ini ada karbon. Jadi istilahnya ini adalah inovasi untuk mengurangi berat daripada handle. Itu pada bagian handle. Kemudian spool, oke, size 4000 Hg. Dia cuttingnya mirip seperti
cutting twin power jika saya lihat sekilas dengan front drag, yaitu drag berada di bagian depan. Untuk clickernya sama seperti GTEC yang terdahulu. Oke, saya akan coba buka drag washernya. Oke, untuk drag washer GTEC ini dia menggunakan bahar karbon tex dan terdapat satu bearing besar di bagian ujung daripada drag washer. Jadi dia membantu lancarnya putaran spool apabila spool berputar ketika dia mengalami beban yang maksimum. Oke, jadi ada dua bearing terdapat di bagian atas dan di bagian bawah sini. Jadi untuk laju putaran spool ketika drag washernya kondisinya kencang ataupun kondisi dalam maksimum drag, dia biasanya putarannya akan tetap lancar dikarenakan ada dua bearing. Kemudian untuk sistem seal, di sini terdapat rubber seal. Ini dia. Oke. Kemudian di bagian knop juga di sini ada rubber seal. Oke, untuk di bagian spool dia ada seal gandanya. Jadi dia ada istilahnya semacam penambahan, yaitu upgrade sistem sealnya. Baik, selanjutnya saya ke area bodi dan rotor. Ini saya singkirkan saja dulu. Rasanya agak sedikit aneh kalau saya pakai hand glove seperti ini, tapi tak apalah. Oke, saya akan buka pin dulu. Dan sepertinya ini pinnya sudah tidak ada. Oke, jadi bisa dilepas. Biasanya ada kawat segi 5 yang melindungi bearing. Ini sepertinya kawatnya udah tidak ada nih. Oke. Kemudian untuk rotor nut ataupun baut rotor, di sini terdapat pelindung. Saya rasa ini rubber seal. Jadi istilahnya memang benar penambahan ataupun inovasi dari GTEC yang sebelumnya, di mana biasanya tidak terdapat pelindung di rotor nutnya. Sedangkan di sini ada pelindung. Oke, ada rubbernya ataupun karetnya. Jadi minimal lumayan terlindungi lah. Kemudian di rotor nut ini juga ada bearingnya. Saya coba buka. Oke, ini adalah bagian rotornya. Sobat Mancing Mania, jadi ini sepertinya bautnya sudah cacat, jadi geriginya tidak ada. Saya tidak berani paksa supaya buka karena nanti takut lebih cacat ya. Tapi jika kita lihat di sini, ketika saya buka bail arm, dia spring guide-nya menggunakan pengait plastik, oke, pada ujungnya. Jadi lebih bagus yang bahan besi seperti GTEC sebelumnya menurut saya. Untuk bahan daripada rotor, di sini dia metal, sama seperti GTEC sebelumnya. Jadi saya tidak lanjutkan pembongkaran penutupnya ini, karena nanti kalau saya paksa-paksa, ini bautnya justru malah rusak dia. Tadi sempat saya coba sedikit, dia tidak mau, dan sebaiknya tidak perlu saya paksa-paksa. Selanjutnya bagian body. Oke, bail assembly dulu. Di sini ada sambungan seperti ini.
Baik sobat mancing mania, dimanapun Anda berada. Setelah saya cleaning, tadi cleaningnya saya skip saja supaya lebih cepat waktunya. Berikut dia hasil pengamatan saya. Untuk secara keseluruhan, GTEC Nisela ini telah melakukan perubahan yang signifikan, terutama di bagian sistem seal di bagian drag washer. Oke, jadi ada dua seal di sini, rubber seal pada knop, kemudian rubber seal pada penutup drag washer. Untuk bahan daripada drag washernya di sini carbon tex. Oke, seperti ini. Kemudian yang menjadi perhatian saya adalah gearnya. Jadi dia tidak tipis seperti dulu lagi, dimana di sini gearnya dia lebih tebal dari GTEC Dual Power, kemudian Extreme Power, Salty Power, dan GTEC yang lainnya, dimana isu ataupun banyak hal kejadian untuk GTEC memang sering sekali terjadi rontok gear karena dia antara as gear dia ditempel sangat tipis sekali, kemudian penampang gearnya juga sangat tipis, sedangkan untuk GTEC Nisela ini dia lebih tebal daripada sebelumnya. Semoga saja untuk GTEC Nisela ini tidak terjadi lagi seperti gear yang rontok, pecah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sistem kerja rotation gear seperti pinion gear, kemudian one way anti reverse ini sama seperti yang sebelumnya saya rasa. Untuk yang Nisela Power ini dia menggunakan one way system atau satu arah saja, kemudian ada sedikit perubahan di desain body. Jadi apabila saya lihat di sini, bodinya dia lebih bagus dan lebih halus daripada GTEC sebelumnya. Untuk detail daripada bahan body silahkan di searching sendiri, karena saya sendiri terus terang saja tidak banyak tahu tentang detail komponen suatu bahan reel. Jadi saya tidak mempelajari di sana, saya hanya mengamati berdasarkan yang saya bongkar, berdasarkan yang saya pakai dan saya rasakan dan lain sebagainya. Kemudian sistem slidernya ataupun lokomotif slider, seperti model lokomotif kita sebutnya, di sini menggunakan guide, jadi sama seperti GTEC sebelumnya. Kemudian di sini disupport oleh roller ataupun bantalan bushing plastik seperti ini. Jadi kalau yang GTEC yang sebelumnya dia bearing, sekarang dia menggunakan plastik. Kemudian line roller di sini menggunakan bearing. Oscillating gear di sini menggunakan zinc, kemudian pada pinion gear menggunakan brass. Oke. Secara keseluruhan terjadi upgrade untuk sistem seal. Kemudian jadi untuk Nisela Power ini saya rasa cukup bagus lah, dan tidak seperti GTEC yang sebelumnya, dimana pada GTEC sebelumnya sangat sering sekali saya temukan kasus gear pecah ataupun gear rontok. Dengan kisaran harga di antara 1.200.000-an sampai 1.500.000, saya rasa GTEC Nisela Power SW ini bisa menjadi pilihan terbaik Anda untuk saltwater reel. Kemudian ini berdasarkan info daripada pemilik reel. Reel ini dibawa ke workshop saya karena ada keluhan di mana pada saat melakukan putaran ataupun retrieve itu sangat terasa sekali gesekan gearnya. Sedangkan kalau dari gear, memang di sini sudah terlihat aus menurut saya. Jadi memang sudah tidak halus seperti biasanya. Jadi bisa dilihat. Oke, ya seperti ini. Ada jalur aus gear. Ini di pertengahan sini. Oke, jadi apabila terasa gesekan, saya rasa memang dihasilkan daripada gear ini. Coba nanti saya akan pasang dan saya rasakan hasilnya. Apabila memang gesekan tersebut masih terasa, berarti kemungkinan penyebab utama atau biasanya yang terjadi dalam sebuah reel adalah gesekan daripada gear dengan pinion gear apabila terasa kasar. Sedangkan kalau bersuara kemudian berisik itu
di pinion gear, bearing pinion gear. Sedangkan di sini untuk bearing pinion gearnya ini masih halus sekali. Oke, saya akan pasang saja kembali.
Baik Sobat Mancing Mania, jadi itu tadi service maintenance dan review yang saya lakukan untuk Gtech Nisela Power, yaitu Gtech yang terbaru. Secara keseluruhan ini sudah melakukan inovasi terbaru ataupun istilahnya upgrade lah kalau dalam bahasa awamnya. Jadi dengan label SW, Gtech Nisela ini menambahkan sistem seal pada bagian drag washer, kemudian pada bagian rotor nut ataupun baut rotor itu ditutup oleh cover, kemudian drag washer juga sudah carbon tank, jadi saya rasa untuk secara keseluruhan ini tidak masalah. Kemudian mengenai pembahasan gear yang terasa tadi, jadi setelah dipasang kembali ini masih tetap terasa, jadi memang gearnya sudah aus sehingga dia gesekannya sangat terasa sekali. Kemudian hal yang kurang memuaskan menurut saya yaitu pada pengait bail spring guide, yaitu dia justru malah menggunakan plastik. Kemudian pada bearing locomotive slider ataupun oscillating slidernya di sana juga menggunakan bearing plastik. Sedangkan pada Gtech sebelumnya dia menggunakan bearing. Tapi secara keseluruhan oke, dia jauh lebih ringan daripada Gtech sebelumnya. Kemudian inovasi juga terdapat pada bagian handle, jadi campuran aluminium dan karbon. Saya rasa ini cukup mengurangi bobot ataupun berat daripada reel tersebut. Oke, saya Denny Nakdalu, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe tentunya. Terima kasih.